Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suatu saat di rekening tabunganmu saldo uangnya bertambah, entah siapa yang mengirim, atau engkau mendapat hadiah dari seseorang, mendapat bantuan dari suatu lembaga atau yayasan? Rahasianya ada pada satu amalan yang ringan, namun sering disepelekan. Bahkan menurut hadis, Rasulullah pun sering mengerjakan. Sholatnya para nabi, sholat pembuka pintu rezeki. Allah menyiapkan jalan keluar bagi orang-orang yang sabar. Jalan itu adalah sholat duha. Hanya 2 rakaat di waktu pagi, namun mampu menghapus dosa, menenangkan hati, dan menaikkan derajat di hadapan Allah. Bahkan menurut beberapa ulama, menjadi pembuka jalannya rezeki yang tidak disangka-sangka. Terbuka lalu menuju ke arah pengamalannya. Rasulullah Muhammad SAW bahkan menyebut sholat ini bagaikan sedekah untuk seluruh persendian yang ada di tubuh kita. Jika kita hanya mengandalkan harta, tentu tidak semua orang mampu menunaikannya. Allah memberi jalan 2 rakaat duha, cukup untuk menggantikan sedekah dari semua persendian. Pagi-pagi kita mengetuk pintu langit, bersujud di hadapan Allah Sang Maha Pengatur rezeki. Rezeki tidak hanya uang, tapi juga keluarga yang baik, kesehatan badan, hati yang tenang, lingkungan pergaulan, langkah yang dimudahkan, juga tentu saja doa yang dikabulkan. Dari Nuwas bin Sam'an, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan firman Allah sebagai hadits qudsi, bahwa Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau malas mengerjakan sholat sunat 4 rakaat pada permulaan siang yang disebut sebagai waktu duha. Maka aku Allah akan mencukupkan kebutuhanmu sampai sore hari." Hadis riwayat Hakim dan Tobrani. Bila kita mengamalkan hadis ini, maka hilanglah kecemasan kita tentang rezeki. Bukankah hilangnya kecemasan adalah lebih besar nilainya daripada gaji bulanan atau simpanan di bank? Yang menggenggam harta hanyalah Allah. Allah yang memegang kuncinya, dan kita meminta kunci untuk membuka atau untuk mempergunakan kunci itu dengan sebab sholat duha. Ada seorang pedagang yang setiap pagi berangkat berdagang, kadang pulangnya sore, kadang sampai malam. Ketika ia sekedar curhat atau konsultasi kepada ustadz selalu menganjurkan sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, tapi lakukan setiap pagi dengan ikhlas. Ia pun melakukannya, kadang 2 rakaat, kadang 4, kadang 8, bahkan sampai maksimalnya 12 rakaat di saat ada waktu luang. Yang ia minta hanya satu, yaitu agar Allah memudahkan hidupnya sehingga hutang-hutangnya pun terselesaikan. Dalam hitungan beberapa bulan, barulah terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Dagangannya menjadi laris dan ramai. Beliau berkata, "Dahulu harapan saya ada di kios. Ternyata harapan itu ada di atas sajadah. Itulah yang disebut duha." Ini adalah kisah nyata. Hanya 2 rakaat, hanya amalan yang sebentar. Sholat duha di pagi hari. Kapan waktu duha? Dimulai dari sekitar 15 menit setelah matahari terbit.
Waktu yang paling abdol adalah sampai ketika matahari sudah mulai bergerak naik, sehingga sudah mulai agak panas, yaitu sekitar jam 9. Jika sudah lewat jam 10 pagi, ini sudah termasuk kelewatan. 2 rakaat. Jika mau lebih, 2 rakaat. 2 rakaat. Setiap 2 rakaat bersalam. Hadis riwayat Anas bin Malik menganjurkan 2 rakaat. Rakaat pertama ayat kursi 10 kali, rakaat kedua surah Al-Ikhlas 10 kali. Jika tidak hafal, boleh surah yang lain. Misalnya, menurut hadis riwayat Ad-Dailami juga Al-Uqaili, rakaat 1 surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Selesai sholat, ucapkanlah 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian ya Fattah, ya Rosyak, ya Kafi 100 kali, atau bebas semampunya. Tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Misalnya, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, wahai Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man habaso ala syub ad-duha gupiro lahu dzunubahu wa inkanat misla zabadil bahri." Siapa saja yang mengerjakan sholat duha secara langgeng, rutin, kontinu, maka akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.